Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik? Semoga kita semuanya selalu dalam keadaan sehat ya. Sudah melihat video yang barusan? Kira-kira apa ya yang dilakukan anak tersebut? Betul. Sesuai dengan pembelajaran kali ini, kita akan belajar tentang ayo berinfak dan bersedekah. Tujuan dari video pembelajaran kali ini adalah kita semuanya bisa memahami hikmah dari zakat, infak, dan sedekah sebagai implementasi dari rukun Islam. Adik-adik, secara logika, apabila kita memberi sesuatu kepada orang lain, maka harta kita akan berkurang. Namun, dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan jaminan bahwa orang-orang yang telah memberikan hartanya untuk diinfakkan dan disedekahkan atas nama Allah, maka Allah akan menggantinya 10 kali lipat lebih banyak dari jumlah yang telah diinfakkan tersebut. Jadi, sebenarnya jika kita menginfakkan atau menyedekahkan harta kita, sesungguhnya harta kita tidak akan berkurang, bahkan malah berlipat ganda. Ayo kita bersama-sama memahami makna berinfak dan bersedekah. Adik-adik, tahu enggak kata infak itu dari kata apa? Kata infak diambil dari kata nafaqah, nun, fa, dan qaf, yang mempunyai arti keluar. Dari kata inilah muncul istilah nifaq atau munafik yang mempunyai arti orang yang keluar dari ajaran agama Islam. Kata infak yang huruf akhirnya mestinya qaf oleh orang Indonesia dirubah menjadi huruf kaf sehingga menjadi infak. Maka infak juga bisa diartikan mengeluarkan sesuatu harta untuk suatu kepentingan yang baik maupun kepentingan yang buruk. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyebutkan bahwa orang-orang kafir pun menginfakkan harta mereka untuk menghalangi jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Anfal ayat 36 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru yunfikuna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Fasayunfiqunaha thumma takunu 'alaihim hasratan thumma yaghlabun. Walladzina kafaru ila jahannama yuhsyarun, yang artinya sesungguhnya orang-orang yang kafir menafkahkan harta mereka untuk menghalangi orang dari jalan Allah. Mereka akan menafkahkan harta itu, kemudian menjadi sesalan bagi mereka, dan mereka akan dikalahkan. Dan ke dalam jahanamlah orang-orang kafir itu dikumpulkan. Adik-adik, infak secara istilah adalah mengeluarkan sebagian harta untuk sesuatu kepentingan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti menginfakkan harta untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Infak sering digunakan oleh Al-Quran dan hadis untuk beberapa hal. Di antaranya adalah untuk menunjukkan harta yang wajib dikeluarkan, yaitu zakat. Infak dalam pengertian ini berarti zakat wajib. Yang kedua, untuk menunjukkan harta yang wajib dikeluarkan selain zakat, seperti kewajiban seseorang suami memberikan nafkah untuk istri dan anak-anaknya. Kata infak di sini berubah menjadi nafkah atau nafaqah. Yang ketiga,
untuk menunjukkan harta yang dianjurkan untuk dikeluarkan, tetapi tidak sampai derajat wajib, seperti memberi uang untuk fakir miskin, menyumbang untuk pembangunan masjid, atau menolong orang yang terkena musibah. Mengeluarkan harta untuk keperluan-keperluan tersebut disebut juga dengan infak. Adik-adik, adapun sedekah secara bahasa berasal dari kata sodaqah yang terdiri dari 3 huruf, sod, dal, dan qaf. Berarti sesuatu yang benar atau jujur. Kemudian, orang Indonesia mengubahnya menjadi sedekah. Sedekah bisa diartikan mengeluarkan harta di jalan Allah sebagai bukti kejujuran atau kebenaran iman seseorang. Adik-adik, sekarang tahu ndak perbedaan infak dan sedekah? Berinfak dan bersedekah merupakan wujud dari rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melakukan infak dan sedekah merupakan perbuatan sunnah yang harus dilakukan dengan hati yang tulus dan ikhlas. Infak dan sedekah memiliki perbedaan. Perbedaan infak dan sedekah yaitu, jika infak merupakan suatu hal pemberian yang bersifat materi, seperti harta atau benda yang diberikan kepada orang lain sesuai dengan kemampuannya. Sedangkan sedekah merupakan suatu hal pemberian berupa barang atau jasa yang bersifat materi ataupun non-materi. Non-materi seperti memberi jasa, mengajarkan ilmu, pengetahuan, senyuman, dan mendoakan orang lain. Adik-adik, sekian dulu ya pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Tugas pada video pembelajaran kali ini bisa kalian lihat di layar monitor kalian. Silakan dikerjakan dan dikumpulkan kepada guru kalian masing-masing. Sekian dari kami. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.